Ini wajib ada arus nih. Ini di garis pertama, nomor urutnya kalau dari sebelah kanan 1, 2, 3, nomor 3. Jadi merah garis putih kita pastikan harusnya ada yang masuk ke sini. Karena kalau nggak ada arus yang masuk ke ECU, PCM, harus 12 volt ya, PCM tidak akan berfungsi. Nah, langsung aja kita sediakan jarum pentol yang satu ya, untuk UTS. Kita pastikan aja dulu. Apakah arus standby-nya ada atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Arifika, konten sama-sama belajar. Kali ini kita kedatangan motor Scoopy FI, kondisi mati total. Kita mau bikin reviewnya totalitas cara pengecekan ECU, karena ada kemungkinan motor ini ECU-nya rusak atau mati, ataukah ada hal lain. Dikarenakan motor ini kondisinya kelistrikan, bagian injeksi mati. Untuk pastikan itu semua, kita langsung aja mau cek unitnya, bagaimana kondisinya. Ini udah ada di bengkel JB Motor, bengkel kita ya. Ini kita lihat speedometer, indikatornya nyala apa enggak. Tapi kondisi motor datang emang udah trondol begini ya. Ini kawan kita minta bantuan untuk diperbaikin motornya karena sudah pusing gitu ya. Jadi udah kita langsung mau cek aja. Ini juga udah dibuka semua. Kita cek di sini indikatornya bagaimana. Nah, indikatornya nyala, tapi posisi di full pump sini nggak ada dengungan sama sekali. Nah, nggak ada dengungan. Biasanya kalau motor injeksi begitu pas kontak langsung teng suaranya ya, tapi ini nggak ada. Oke, tahap-tahapnya bagaimana cara pengecekan ECU rusak atau tidak. Oke, ikutin langkah-langkahnya. Kita cek mulai dari sekring dan aki. Pengecekan dari sekring dan aki ini udah dibongkar semua ya, totalitas. Nah, ini sekringnya kita cek dulu. Ini ada multi tester. Nah, ini buat alat tes kita ya. Kita masih pakai cara manual. Untuk yang tidak punya scanner manual, cara mengeceknya seperti ini. Buat teman-teman yang masih belajar, karena kita semua masih belajar. Mekanik itu tidak ada yang pintar, tapi yang mau belajar dia pasti pintar. Oke teman-teman, kita pastikan dulu akinya bagaimana tegangannya, normal apa enggak. Sini nyala ya, tuh. Cekin kameranya. Nah, nyala. Oke. Selanjutnya kita cek di bagian area sekring-sekring. Nah, kita pertama cek sekring yang 25 ampere. Ini ada strumnya, nyala. Nyala. Di sini nyala. Nyala. Oke, sepertinya ini mati ya. Kita cek bagian sini. Oh, karena kontaknya belum on. Sorry. Kita on dulu kontaknya. Nyala ya. Nyala, 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 nyala. Nah, berarti kondisi sekring-sekring aman semua. Bagus. Selanjutnya kita cek bagian relay ini. Di sini masih tertaut ya. Untuk testernya ada di kabelnya, nyatu ke kabel massa atau ground. Kita tes yang 12 volt langsung masuk dari aki. Ini kabel besar yang di sini. Nah, kalau ini nggak ada, berarti strum 12 volt nggak masuk. Kita pastikan dulu masuk. Di sini normal, berarti jalur yang masuk ke bagian relay di sini normal. Nah, ini relay. Oke, masuk relay. Kita cek kabel hitam.
kabel hitam ini begitu kontak on, ini kan kontak udah on, harusnya ada arus 12 volt yang masuk keluaran dari kontak. Ada ya harusnya. Nah. Oke. Karena ini posisinya sudah meyakinkan bahwa relay 12 jalur 12 voltnya positif masuk, ada arus, berarti kondisi relay oke untuk arus 12 volt masuk. Kita pindahkan ke bagian arus masanya atau ground dulu. Jadi ini pindahin dulu ke jalur aki yang ini ya, ke positif aki. Nah, setelah itu lanjutnya ini ada kabel warna hijau di bawah sini, hijau garis putih, kita cek juga. Ada ya, berarti arus masanya ada yang masuk ke relay. Arus massa ini dari mana? Dari ECU. Adanya di sini. Dari ECM. ECM kabel. Nah, di sini ya. Kabel hijau garis putih. Nah. Jadi arus massa yang didapat dari ECU ini itu sebelumnya dari kabel positif yang diolah, diproses di ECU ini. Setelah itu dikeluarkan menjadi arus negatif atau arus massa atau ground gitu teman-teman. Selanjutnya setelah kita pastikan di bagian sekring ini aman, kita tinggal cek bagian jalur ECU. Karena ECU ini fungsinya sebagai otak ya, sebagai otaknya motor injeksi. Nah, kembali kita kembalikan lagi di sini. Ini di jalur negatif aki supaya kita mudah mengeceknya. Di ECU ini yang perlu kita cek yang mana sih? Nah, kita yang perlu cek itu di bagian sini. Kabel warna merah garis putih. Karena ini arus standby 12 volt dari aki yang masuk. Jadi di sini wajib ada arus nih. Ini di garis pertama, nomor urutnya kalau dari sebelah kanan 1 2 3, nomor 3. Jadi merah garis putih kita pastikan harusnya ada yang masuk ke sini. Karena kalau nggak ada arus yang masuk ke ECU atau ECM, arus 12 voltnya ECM tidak akan berfungsi. Nah, langsung aja kita sediakan jarum pentol yang satu ya untuk mengetes. Kita masukkan aja sini. Apakah arus standby-nya ada atau tidak? Karena bisa memastikan ECU ini hidup atau tidak, kita harus pastikan dulu jalur kabel yang masuk normal atau tidak. Itu teman-teman. Nah, kita cek. Nyala ya. Nyala. Berarti arus standby 12 volt yang masuk dari arus pusat aki ada. Selanjutnya kita cek bagian mana lagi? Ini kita cek bagian yang merah garis hitam. Nah, di belakangnya itu nomor urut berapa ya? Nomor baris kedua. Adanya bagian tengah-tengah ya di sini, tengah-tengah. Ini kabelnya di belakang putih, apa ya, merah garis putih ini. Kelihatan hitam. Nah, kita deketin lagi. Nah, ini kabelnya. Nah, merah garis hitam. Kita cek bagian sini. Oke, kita masukin lagi. Udah masuk nih jarum pentolnya, kita cek lagi. Kita pastikan. Nah, arusnya ada ya, masuk. Merah garis hitamnya dari mana? Ini keluaran dari arus standby yang 12 volt tadi, yang apa? Merah garis putih. Setelah itu selanjutnya diolah oleh ECU ini sebagai jembatan, nanti dibagi ke sini, ke bagian kabel yang merah garis hitam ini. Nah, setelah itu merah garis hitam ini akan masuk ke bagian kontak. Adanya di sini, di kontak.
langsung aja kita loncat ke kontak ya. Kita pastikan ini dulu nih, jalur positifnya dulu, baru selanjutnya nanti kita cek bagian jalur groundnya atau masanya. Nah, apakah kabel yang keluaran dari ECU ini, kabel merah garis hitam, masuk ke kontak atau tidak? Kita pastikan, kita cek kontaknya. Nah, soket kontak ada di sini, kita cabut aja. Nah, ini ya. Di kontak ini ada 4 kabel. Yang satu ini kabel bagian jalur dari pulser ya. Tapi kita yang fokus di 2 kabel ini, merah garis hitam tadi sama hitam polos. Kita cek dulu nih, merah garis hitam. Kalau dari ECM begitu keluar harusnya masuk ke sini. Nah, kita cek. Oke, hidup ya. Berarti arusnya ada, standby. Gitu. Selanjutnya begitu pas masuk dari sini, kontak di on kan, akan pindah ke sini ke warna kabel hitam polos. Berarti kabel hitam polos ini begitu dikontak harusnya ada. Tapi ini untuk memastikan kita masukkan dulu soketnya. Nah, itu. Oke. Selanjutnya kita butuh jarum pentol lagi di sini. Oke. Kita cek lagi apakah begitu kontak on 12 volt keluar dari kontak. Nah, nyala ya. Tuh, nyala ya. Berarti jalur dari kontak aman, tidak ada masalah di kontak. Begitu. Untuk selanjutnya kita cek jalur ground atau kabel massa. Tadi kita sudah cek di bagian. Jadi kita balik lagi ke sini untuk mengikuti jalur massa. Jalur massa yang di sini yang hijau garis putih ini keluaran dari ECU. Karena pengolahan jalur massa ini melalui ECU. Awalnya kabel positif yang berasal dari switch starter, nah, nanti masuk ke bagian ECU sini, bagian ECM. Setelah itu diolah, diproses menjadi kabel berubah setelah keluar ya, setelah output keluarnya jadi kabel massa. Nah, nanti masuknya ke sini nih ya, terbagi. Kita cek dulu, kita pindahin dulu ininya, kita cek groundnya. Oke, kita pindahin ke positif aki ya, jalur kabel buat testernya nih. Nah, di sini kita cek ground. Tapi posisi kontak harus on ya. Nah, di sini aman. Berarti selanjutnya kita cek ke bagian switch starter, switch standar samping. Nah, ini ya. Karena kabel yang keluaran dari ECU itu terbagi ke switch standar samping. Sehingga kalau switch standar samping ini terputus, dia atau terpotong, tidak terhubung secara langsung, ini bisa memutus arus yang masuk ke injektor, bisa mematikan injektor, full pump ya, dan lain-lain bagian injeksinya. Nah, kita pastikan ini sudah dipotong, jadi dilangsungkan saja. Di sini kita lihat ada kabel warna hijau garis putih. Nah, hijau garis putih ini nanti akan berhubungan dengan arus massa yang menempel ke bodi. Kita cek apakah di sini ada arus massanya atau tidak. Nah, sini nyala ya. Berarti arus massa yang dari switch standar samping aman. Setelah itu kabel yang hijau polos ini balik lagi ke bagian ECU di sini. Balik lagi ke bagian ECU. Jadi untuk motor injeksi ini sebenarnya kabelnya bolak-balik aja, teman-teman. Yang penting kita pahamin jalur awalnya, pusatnya. Nanti keluar setelah dari switch standar samping tadi terhubung,
bakal berubah jadi kabel warna hijau polos. Nah, ada di sini di ECU. Kita cek. Ini masa ya. Nah, masa. Kita cek. Posisi masih di posisi aki. Ini putar balik aja teman-teman sebenarnya. Yang proses di sini itu. Yang merubah jalur kabel tuh adanya di ECM ini atau ECU. Nah, ini nyala ya. Berarti kabel yang dari standar samping tadi masuk lagi ke sini. Setelah hijau polos ini nanti dikeluarkan, warnanya berubah kabel massa yang lain ya, yang masuk ke bagian injektor. Nah, keluarnya nanti outputnya dari ECU ini terbagi beberapa dari kabel yang warna hijau ini. Makanya kalau switch standar samping mati, otomatis kabel ini tidak ada arus massanya, akhirnya tidak bisa menghidupkan motor. Nah, keluarnya nanti ke sini, begitu, ke bagian massa injektor yang warna ini nih, pink strip biru, itu. Terus keluar juga coklat muda strip hitam, begitu teman-teman. Jadi dipastikan jalur yang masuk ke ECU ini aman semua untuk kabel massa dan kabel positifnya. Tinggal kita cek untuk menghidupkan motor ini bagaimana, karena kondisinya full pump tidak dengung, injektor juga tidak berfungsi, dan pengapian hilang. Kita cek di jalur bagian fuelnya. Ini kan sudah positif, ada semua nih. Kita cek, pindah ke sini sampai motor ini insya Allah hidup ya. Kita cek satu-satu, kita bedah satu-satu. Aduh gelap ya sini ya. Kelihatan nggak sini? Nah, sini kita kamera yang agak turun dikit. Oke. Ini kita pindah lagi ke massa yang di aki atau negatif aki. Soket di sini ada dua, soketnya yang 12 volt ini kuil ya, ini namanya kuil. Ada dua, ini larinya nanti ke busi. Kita copot aja soket yang kabelnya hitam garis putih. Ya teman-teman, kejauhan ya. Itu dulu, kita pendekin lagi nih. Oke, kita cek kontakan posisi on. Nah, 12 volt menyala, berarti untuk 12 voltnya aman. Selanjutnya kita cek di jalur massanya. Ini harus ada kedipan atau percikan. Ini terhubung sama pulser juga ya dari sensor TKP. Oke. Kontak sudah on, kita pastikan juga. Oke. Arus massanya tidak ada. Arus massa yang ke kuil tidak ada. Seharusnya dia waktu dengkol dia berkedip lampunya. Ini tidak ada sama sekali. Jadi selanjutnya kita cek di bagian sensor CKP. Karena untuk sensor CKP ini bukan hanya fungsi sebagai penghidup starter ya, tapi dia juga fungsinya sebagai penentu titik top posisi seher di atas. Begitu. Jadi kapan waktunya busi memercikan kembang api businya, begitu ya.
Oke, next pengecekan di bagian sensor CKP. Karena tadi kita pastikan di bagian kuilnya tidak ada arus negatif yang terhubung dengan pulser. Ada kemungkinan di sensor CKP ini bermasalah juga, baik jalurnya atau sensor CKP-nya. Karena sebagai penentu titik top atau pada saat percikan bunga api harus dipercikan begitu posisi top seher ada di atas ya. Kita cek di bagian sensor CKP, ini kabelnya di sini, saya deketin dulu kameranya. Oke, kita pendekin lagi. Nah, kabelnya ada di sini ya, teman-teman. Yang pertama kita mesti cek itu kabel 12 voltnya dulu yang masuk dari ECM atau ECU. Ini kabelnya warna coklat. Ini nih ya. Ini kabelnya yang positifnya dulu. Kabel putih garis merah 12 volt, kita cek. Nah, kabel putih garis merah, apakah ada harus 12 voltnya tetap on? Ternyata tidak ada. Selanjutnya kita cek masanya, harus masa. Kita pindahin dulu ini. Nah, pindahin ke positif lagi. Kabelnya warna hijau. Nah, lampu menyala ya. Berarti kabel warna hijaunya ada, yang positifnya yang tidak ada, yang masuk ke sensor CKP. Kita cek dulu apakah ada yang terkelupas di sini. Sepertinya bekas. Kita buka dulu ya, model dulu. Biasanya ada yang terkelupas. Nah, ini ada yang terputus juga. Kita tahu. Ini kabel yang terputus, kabel warna pink garis biru, berarti ini masa injektor yang terputus. Nanti kita cari lagi kenapa kabel yang positif ke sensor CKP nya tidak, tapi kita pastikan dulu kita sambung. Nah, supaya tidak kelupaan ya, ini kabel ini putus, kabel pink garis biru.
kelupaan, kita sambung dulu aja. Oke, kita sambung. Barangkali ada perubahan di sini, jadi bukan ecu yang mati. Nah, tapi kita pastikan itulah cara pengecekan ecu mati atau tidak, urut-urutannya ya. Sampai di sini teman-teman sedikit paham ya cara urutan dasarnya pengecekan ecu. Ini kita sampai di sensor CKP terakhir pengecekan. Untuk selanjutnya kan kita tinggal cari jalur yang ke arus-arus sensor-sensornya, seperti sensor CKP, terus sensor yang TP sensor, injektor atau full pump. Intinya semua arus yang udah stabil masuk ecu, input dan outputnya dari ecu itu normal, berarti tinggal perubahan di bahan-bahan alat-alatnya aja, bukan di ecunya yang berkendala. Nah, ini mudah-mudahan nyala ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, ini udah ada suara dengung di sini. Berarti tandanya full pump sudah bergerak atau jalan. Kita tes injektornya, nyemprotin bensin atau enggak. Ini udah saya copot nih injektornya di sini. Kita cek ya. Sekali lagi. Nah, oke. Wah, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, tinggal kita cek jalur businya. Bensin sudah nyemprot ya. Sekali lagi nih teman-teman, kalau mau lihat nih, bensin sudah nyemprot. Nah, tuh, oke. Berarti injektor sudah nyemburkan bensin. Terus juga full pump sudah dengung, berarti ecu alhamdulillah masih terselamatkan. Oke, kita cek tinggal pengapiannya bagaimana. Kita pasang dulu di sini. Kita cek pengapian. Ini kuilnya ya, kita cek supaya aja. Sudah ada ya, kelihatan ya. Tandanya motor bisa dihidupkan. Nah, ecunya masih terselamatkan. Yang awalnya divonis ecu, mudah-mudahan ini bisa hidup. Kita tes, hidupkan dulu, kita pasang dulu cangklong businya. Jadi begitu teman-teman, cara mudah simpelnya untuk belajar dari dasar cara pengecekannya. Intinya posisi input dan output baik 12 volt maupun masa ground negatif itu harus ada di ecu. Jadi kalau dia ada inputnya, ada arus masuk 12 volt, berarti outputnya harus ada juga. Begitu teman-teman. Nah, untuk jalur di sini sebenarnya bolak-balik aja ya. Seperti input 12 volt masuk ke ecu. Ini penjelasan singkatnya aja. Masuk ke ecu, setelah itu dikeluarkan lagi outputnya. Inputnya itu kan kabel warna merah untuk 12 volt, merah garis putih. Nah, setelah ada input berarti harus ada output. Outputnya merah garis hitam. Setelah merah garis hitam keluar, ada arusnya, outputnya masuk ke kontak sini. Nah, masuk ke kontak sini, kita pastikan yang merah garis hitamnya ada. Begitu pas merah garis hitamnya ada, berarti kan input yang ke kontak itu kan output kalau di ECU-nya. Input ke kontak ada. Begitu output, kontak udah on, berarti kabel yang sebelahnya warna hitam polos, dia harus ada 12 volt. Begitu. Kalau udah input output 12 volt sudah ada,
Dan di screen semuanya normal. Ini ada arus semua stabil. Berarti relay aman, screen aman. Sudah, insya Allah dipastikan ECU masih aman. Dan ini masih tertolong ya teman-teman. Ini motor kiriman. Jadi kondisi datang sudah trondol seperti ini. Yang punya motor udah sepuyang-puyangnya. Oke. Jadi kita urutkan satu persatu. Ternyata alhamdulillah selesai, hanya kabel yang terputus. Begitu. Tapi saya di sini edukasi untuk ya sama-sama belajar saja cara pengecekan bagaimanakah kondisi ECU masih hidup atau sudah mati atau keadaan rusak. Ternyata ini ECU masih tertolong, masih hidup. Oke, kita tes hidupkan, kita pasang dulu cangklong businya. Motor. Sudah tes full pump hidup. Alhamdulillah. Nah, udah mulai nyala ya. Nyala motor ya. Tapi ini belum bisa langsam karena belum kita injektor juga belum kita baut. Intinya motor sudah nyala. Oke, sekian edukasinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih belajar. Saya juga masih belajar karena mekanik itu nggak ada yang pintar ya. Yang pintar yang mau belajar. Yang pintar mau belajar, insya Allah bisa. Nah, punya keberanian untuk meningkatkan skill. Oke, sekian teman-teman. Semoga bermanfaat dimanapun kamu berada. Yang sudah nonton juga terima kasih. Semoga kita semua diberi kesehatan dan juga kalian yang sudah menonton diberikan rezeki yang berlimpah. Ya, salam sehat, salam semangat, salam satu napas dari bengkel JB Motor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scoopy siap pulang.